karena saking orang tua tidak Tidak restu ya. Jadi dari rumah itu saya keluar pakai seragam ke sekolah. Di saat kau bisa untuk menjadi pembalap, kalau dia bisa jadi orang. Ya, dari bukan apa-apa menjadi siapa-siapa butuh sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Dan pada malam hari ini di segmen di atas meja adalah segmen yang sangat luar biasa pada malam hari ini, di mana ada sosok yang patut kalian semua contohi. Adalah segmen yang sangat keren pada malam hari ini. Orang yang dulunya dianggap bukan siapa-siapa dan kini tengah menjadi orang yang sangat hebat, from zero to hero. Ini sangat diagungkan pada malam hari ini. Saya punya tamu luar biasa di atas meja. Ada Kakak Roland, ini mantan pembalap hebat di kota Ende dan juga Flores. Tepuk tangan dulu dong ya. Pasti kalau kalian semua melihat tayangan ini ya, melihat di belakang saya ini, di depan saya ini pasti ada yang namanya trofi dan trofi ya, yang sangat luar biasa banget. Ada juara 5, ada juara 2 dan juara 1. Wow, ini kencang banget ya semangatnya. Saya sudah bersama dengan Bapak Roland pada malam hari ini. Cia, panggilnya Bapak ya? Ya, Bapak. Resmi banget panggil Bapak. Jadi kita panggilnya kayak aja ya? Ya, kayak lebih kekinian, lebih agak muda lah. Kita panggilnya kayak Roland aja daripada malam hari ini. Jadi Kak Roland ini adalah sosok yang patut kamu contohi karena dia sangat produktif dan juga sangat berkarya di usianya pada saat itu. Saya mau tanya-tanya dong Kakak, dari usia berapa nih Kak? Kakak udah mulai menekuni dunia otomotif nih Kak? Kalau untuk usia dari SMP itu sudah mulai bergelut di dunia otomotif. Nah, itu memang ikut kakak-kakak dulu mungkin ya untuk Ende. Nama-nama besar seperti Bob Matutina, Itran Matutina itu yang menjadi panutan untuk saya, sehingga saya juga bisa mulai mencobanya itu dari SMP. Dari SMP, KE. Jadi KE ini dari SMP sudah mulai untuk menekuni dunia motomania, otomotif gitu ya. Oke, jadi KE sendiri itu apakah cita-cita atau hanya sebatas hobi saja itu? Kalau cita-cita hobi, kalau saya itu memang sudah dia sejalan. Ya, sejalan. Cita-cita sama hobi itu memang sejalan. Makanya sampai saat ini pun saya tetap eksis walaupun memang saya tidak bermain langsung. Memang saya sudah terlalu lama untuk saya tidak pernah terjun langsung ke dunia otomotif. Tapi saya selalu berada di belakang teman-teman, belakang tim untuk memberi support sampai dengan saat ini. Ya, support yang sangat luar biasa dari tim ya. Dari orang tua sendiri, Kakak SMP sudah menekuni dunia motomania itu. Dari orang tua sendiri, apakah ada pro dan kontra dari orang tua sendiri? Kalau pro dan kontra, kalau dari orang tua memang kontra sih. Ya. Karena memang saya anak laki-laki satu orang. Sehingga menjadi satu alasan sehingga orang tua bersikeras untuk tidak merestui. Ya namanya kita mau melakukan apapun itu kalau tanpa restu orang tua ya seperti ini jadi useless gitu ya. Ya, jadinya kita mau ngelakuin pun itu tetap jadi beban untuk kita. Sekalipun kita punya jiwanya di situ. Tapi saya tetap bersemangat, saya tetap melakukan apa yang saya inginkan. Benar. Nah, namanya kita hidup itu kita punya tantangan. Saya coba untuk saya tetap berusaha untuk meyakinkan orang tua, tapi memang namanya orang tua, apalagi mama itu, nah itu yang agak sedikit merasa keberatan, sehingga memang saya tidak seperti teman-teman lain yang total turun untuk di dunia balap itu sampai menjadi yang hebat itu karena memang saya tidak didukung oleh orang tua. Tapi saya buktikan sekalipun tanpa dukungan orang tua saya tidak terjun langsung ke dunia balap. Tetapi saya memberi support saya sampai saat ini sehingga saya berusaha, saya punya mimpi kalau Ende juga harus punya prestasi. Memang tidak terlalu apa, tapi kita seputaran NTT Ende harus punya nama. Ende harus punya nama di dunia otomotif gitu ya. Oke Kak, dari SMP itu Kak sudah mengikuti ajang-ajang atau bagaimana nih? Atau masih mengikuti dari tim-tim klien masih begitu? Kalau dari SMP itu saya mulai belajar terus ada event, sesekali event saya ikut. Saya juga pernah bolos sekolah waktu masih STM dulu. Ya, STM di sini saya pernah bolos, saya ikut event di Polowari. Oke. Jadi untuk sepenggal cerita mungkin
karena saking orang tua tidak setuju. Tidak restu ya. Jadi dari rumah itu saya keluar pakai pakaian seragam ke sekolah. Terus nanti pas lihat jam, oh ini jamnya mau balap. Jadi saya lari lagi dari sekolah itu sama pakaian-pakaian, sama motor tuh sudah dipersiapkan untuk ikut balapan yang waktu itu hari kita digelarnya di Wolowaru. Ya, jadi ini berat sekali loh sahabat di atas meja ya. Berat tanpa ada restu dari orang tua Ya. untuk mengikuti hobi dan juga cita-citanya beliau ini. Beliau ini nekat untuk bisa ikut balap di Wolowaru gitu ya, dengan sembunyi-sembunyi ya, dengan hide and seek gitu, main sembunyi-sembunyi sama orang tua gitu ya. Itu sangat berat pasti ya. Saat usia-usia seperti itu tidak ada dukungan dari orang tua, sangat berat sekali. Berat. Itu guncangan kejiwaan kita, psikologi kita pasti akan sangat terguncang. Sangat. Dan itu memang pada saat-saat itu kita merasa kenapa nih orang tua seperti begini tidak kasih dukungan. Iya. Sedangkan teman-teman yang lain punya orang tua kan selalu memberikan motivasi, dukungan gitu. Tapi saya tidak dapatkan itu. Tetap saya jalani, saya paksakan juga. Jadi jadinya kita jalani pun sesuatu itu tanpa restu juga kan kita beban. Iya. Beban. Jadinya beban tersendiri untuk kita. Sehingga di sini saya berpikir, saya bilang kalaupun saya tetap mau jalan pun percuma kalau tanpa restu orang tua. Jadi dari orang tua pun bilang ke saya, sudah kalau memang kau mau di dunia otomotif silakan kau jalani, tapi kau ingat kau harus di belakang layar saja. Di belakang Di layar. belakang layar. Bukan jadi pemainnya. Bukan jadi pemainnya. Jadi kau biar bagaimanapun kami dukung, tapi kau di belakang layar. Jadi saya membentuklah jadi wadah satu tim gitu. Kita kalau dulu memang di ND sini sangat terasa. Ya. Perang antara bengkel sesama bengkel itu perangnya terasa. Perang. Kita saling balap liar. Memang kita terjun ke jalan itu kita saling balapan liar. Ini nggak boleh dicontohi ya. Ya. Sahabat di atas meja ya. Itu cuma saya bagi pengalaman. Ya. Tapi itu hal yang saya rasa, aduh, kenapa kita seperti ini? Kita sama-sama dari satu kabupaten nih, contoh kita harus itu dari ND terbawa sampai ke dalam arena balap pun kita anggap itu mereka itu musuh. Ternyata kita ini kan adalah satu sebenarnya. Ya. Dari situ kita beberapa kali event kita akhirnya kita coba bagaimana kita mempersatukan begini banyak tim yang ada di ND, sehingga kita menjadi satu dan kita bawa nama ND keluar. Bawa nama ND. Ya. Jadi dari situ kita mulai sudah kita sama beberapa senior sesepuh di dunia otomotif, kita mulai gabungkan kekuatan dan ternyata benar di saat kita gabungkan kekuatan itu ND bisa menjadi yang terbaik lah di dunia kelas regional gitu ya. regional seputaran NTT ya. gitu. Jadi perang eksistensi dari dunia otomotif itu udah dimulai dari usia kakak SMA gitu ya. Udah ada yang namanya balap-balap liar antara bengkel dan juga tim lainnya gitu mungkin. Iya, itu memang yang kami lakukan itu. Kalau saya sih ketika saya balapan resmi saya tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Jadi saya sempat putus asa, saya larinya ke balapan liar gitu. Jadi meluapkan bakat. Iya, itu salah sebenarnya dan jangan dicontoh. Mungkin untuk adik-adik yang lainnya itu jangan dicontoh dan itu sangat merugikan. Jadi ini benar, ini impact dari yang namanya tidak adanya restu gitu ya. Tidak adanya restu dari permisi dari orang tua gitu. Akhirnya kita sebagai anak sendiri pun harus mengaktualisasikan bakat kita dengan cara yang lain. Salah satunya adalah dengan balap ini ya, balap liar ya, balap liar saat itu. Nah, kompetitor terbesar kamu saat itu di bengkel mana nih? Yang kamu merasa ini saingan saya, ini tim terberat saya, harus saya kalahkan dia. Kalau kompetitor sih, kalau mau sebutkan juga nanti tidak enak. Ya benar, pasti ada lah ya. Ada, pasti ada namanya. Kita balapan itu untuk kompetitor pasti. Ya. Pasti ada. Dan itu pernah setiap kali kalau kita balapan, akhirnya juga pasti dengan kita adu jotos, ribut. Itu ada. Iya, sempat. Anarki gitu ada. Anarki ada, sempat. Jadi kita pikir-pikir juga, aduh kalau seperti begini terus kapan mau maju kita punya otomotif ND. Sayangkan, kita sangat sayangkan sekali kalau seperti ini. Nah, sehingga jadi memang dengan adanya banyak event yang diselenggarakan di luar, kita coba untuk suruh kita ini kita harus bersatu. Kita bersatu, coba kita bangun satu kekuatan baru dan akhirnya juga kita sudah bisa membuktikan juga kalau ND punya nama. ND punya nama. Dan saya juga
dari dulu saya punya cita-cita, oke lah kalau memang saya tidak balap, tapi satu saat nanti saya punya tim, saya punya motor yang kuat, dan saya harus buktikan kalau paling tidak untuk level provinsi kita bisa menjadi yang terbaik. Dan itu memang terbukti untuk di beberapa kejuaraan di provinsi kita bisa buktikan kalau Ende punya nama dan bisa naik podium 1. Luar biasa sekali. Jadi ini terbukti bahwa dengan adanya trofi-trofi ini di samping kita berdua ini pada malam hari ini, terbukti bahwa bakat itu bisa dikalahkan dengan beribu macam tantangan dengan sebuah pembuktian, yaitu dengan penghargaan yang sangat luar biasa dan juga yang tengah diakui oleh seluruh teman-teman begitu ya. Diakui oleh teman-teman. Nah, kamu awalnya gabung tim itu dari tim mana nih? Kalau saya Awalnya kan masih independen nih. nah Pasti harus butuh yang namanya tim saat itu awalnya. kalau untuk tim itu kita di Ende sini punya namanya tim tua. Tim tua itu tim GRT, Gunawan Racing Team. Tim GRT Gunawan Racing Team ya. Itu tim tua lah untuk Ende di sini. Dan bengkelnya dulu di Jalan Dewi Sartika kalau tidak salah. Ya, di arah yang ke Ende 5 ke belakang Pasar Senggol itu bengkelnya situ. Terus sekarang di Boanawa. Di Boanawa. Nah, dari situ saya ke Mata Merah, ke Om Joy. Om Joy. Dari Om Joy itu saya bergabung. Mata Merah dong Om Mata Merah ya. Dan itu sama-sama teman saya yang sekarang ada juga di sini, Marto Sohan. Oh ya, ada Tuan Martosan yang punya channel ini ya di atas meja ini. Ini dulu sebagai apa beliau itu? Mekanik, bisa juga merangkap manajernya saya. Masa sih? Iya. Kok bisa ya? Makanya saya bilang di saat diundang ke sini saya, oh ya, ini teman lama jadi saya juga harus mendukung juga program dan acaranya beliau. Sehingga memang kami dari dulu sudah sama-sama. Dari waktu saya masih sekolah pun kami waktu event di Maumere kami sama-sama. Oke. Jadi luar biasa sekali. Jadi kakak udah tergabung di tim-tim hebat saat itu, ada Mata Merah dan juga ada tadi apa? Gunawan Racing Team. Gunawan Racing Team itu sangat luar biasa, nama-nama besar pada saat itu ya. Iya. Oke, pasti punya dong cita-cita yang besar untuk membuat grup sendiri atau tim sendiri ya. Ya, kalau namanya sesuatu hal yang kita impikan dari dulu itu memang saya punya untuk punya tim sendiri. Saya punya impian lah, seperti impian gitu. Dan untuk sampai sekarang ini saya punya tim, dan tim saya itu saya beri nama X Wokole 21. X Wokole 21. X Wokole 21 adalah tim dari Kak Roland yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Udah ada timnya ya. Jadi sangat solid sekali nih, sangat solid. Ya, suka duka menjadi seorang pembalap nih. Saya awali dengan pasti kalau kita sebagai seorang cowok dong yang pasti punya tambatan hati atau cewek nih. Ya. Atau cewek nih. Suka duka. Pembuktian dari orang tua juga pasti ada pembuktian, dan dari cewek juga pasti ada pembuktian bahwa pembalap juga bisa memberikan yang terbaik untuk nilai positif kepada pasangan kita nanti. Oh, ya. Itu ada nggak sih Kalau sebenarnya? suka duka rata-rata kita yang berkecimpung di dunia balap pasti punya sukanya, punya dukanya. Oke. Nah, kalau sukanya sih ya kita banyak dikenal. Terus Hits ya. hits, kalau kata hits. orang Terus kita juga punya banyak teman. Nah, cuma untuk dukanya itu sering kita rasakan. Karena sering anggap sepele, anggap remeh. Pembalap itu image-nya tuh selalu buruk di mata orang-orang sih, tapi yang dalam hal tanda kutip ya, orang-orang dalam hal mungkin mereka tidak punya masa depan. Oke. Nah, mereka tidak punya masa depan. Kalian mengharap apa dari pembalap itu? Tapi di sini saya bersyukur, saya bersyukur kalau Tuhan punya rencana yang indah untuk saya dalam kehidupan saya, sehingga saya dibentuk dari yang namanya dunia balap ini. Dibentuk dari dunia balap yang mungkin dalam tanda kutip orang-orang punya pemikiran yang negatif untuk kita. Tapi dari situ saya kepingin buktikan kalau kita bisa jadi manusia. Kita bukan biasa di luar, mereka ini nih mau jadi apa? Dia pikir kita ini manusia, cuman kita masih berbalutkan. Iya, banyak aura-aura negatifnya itu yang lebih banyak. Iya, benar. Sehingga dari situ saya kepingin membuktikan kalau kita bisa jadi manusia, jadi manusia yang berguna lah. Manusia yang berguna ya. Sehingga dari situ menjadi motivasi untuk saya
saya berusaha dan saya ingin buktikan, dan saya buktikan itu, saya buktikan dengan saya berwira swasta. Oh, pernah Saya berwira swasta. berwira swasta. Saya buka bengkel dengan pengalaman yang ada. Saya buka bengkel cat, buka bengkel modifikasi itu di rumah sendiri. Jadi saya bagi waktu di situ, di mana pagi sampai siang itu saya bekerja, saya ngecat. Sore itu saya ambil kuliah, dan saya kuliah di ND sini. Oh iya, di salah satu Universitas terbesar ya di Iya, di Flores ya. Oke, untuk tanggapan kakak sendiri ini pasti dong ya dibanding-bandingkan. Kalau untuk pasti orang tua pasti suka membanding-bandingkan. Anak saya kok kenapa tidak mau begini? Anak saya kok kenapa tidak ikut kayak anak tetangga? Atau mungkin dari sudut mata cewek. Benar. Dari sudut mata cewek, loh pacar saya cuma segini, kenapa tidak harus lebih dari itu? Oh ya, benar. Ya. Kalau untuk itu memang dari orang tua sendiri dulu, orang tua sendiri minta untuk, kau nih kenapa tidak mau kuliah? Kuliahnya di Jawa gitu. Kalau saya tidak, saya bilang saya memang, mungkin orang tua berpikir gini, teman-temannya punya anak-anak itu banyak kuliah di sana, kenapa kau tidak? Jadi saya punya pengalaman unik di saat orang tua itu mengumpulkan semua brosur universitas di Jawa, disuruh saya lihat. Di saat dikirim dari Jawa kakak-kakak yang sudah ke sana, ini coba lihat brosur dan sampai tertarik. Jadi saya aduh tidak, saya kuliah di sini saja. Terus sekalipun saya anak laki-laki satu orang, saya kuliahnya di sini. Jadi saya mau kuliah dan saya mau menghasilkan uang. Jadi dari saya STM itu, dari saya masih SMA itu, saya sudah bisa berpikir bagaimana saya harus menghasilkan uang sendiri. Jadi saya tidak cuma mau orang bilang apa bergantung pada orang tua, tidak. Harus Jadi, ya. Jadi dari saya masih SMA pun itu saya sudah mulai berpikir bagaimana untuk menghasilkan uang. Dengan cara ini, apa yang ada pada saya coba buktikan, dan ternyata saya bisa buktikan itu. Talenta yang diberikan Tuhan harus dimanfaatkan, dipertanggungjawabkan secara baik. Gitu ya. Oke, banyak yang bilang ini ada juga tagline dan juga banyak slogan mengatakan pelaut siapa bilang pelaut mata keranjang ya. Apakah dari pembalap sendiri ini banyak sekali idola ya? Apakah warawiri ketika sedang menuju ke daerah lain begitu ada godaannya untuk menuju ke hal-hal yang mungkin dikatakan oke lah ini selingan buat saya. Untuk cewek. Kalau itu memang selalu godaan pembalap. Jadi godaan untuk kami. Terus dan yang kedua, kita punya image buruk tuh dari hal itu sebenarnya. Kenapa sampai seperti itu? Ya, apakah ada dari senior teman-teman juga melakukan hal yang sama? Ya hampir sebagian sih. Bukan kita mau kita menjatuhkan, tapi hampir sebagian ya seperti itu. Kita balapan, contoh kita ke Maumere atau contoh ke daerah lain atau ke Kupang otomatis kan namanya siapapun dia pembalap itu dia pasti punya fans. Ya, idola sendiri pribadi gitu. Jadi ada yang suka karena gantengnya, ada yang suka karena dia juara, dia main motornya bagus. Jadi itu bervariasi sih. Ya. Nah, itu yang menjadi kadang teman-teman yang lain, kadang ini kita sendiri di situ berpikir, ini karena memang waktu kita muda kan tidak bisa dipungkiri. Ada jiwa muda ya kita memang seperti itu. Tapi ya kalau bisa ya kita membalikan, kalau saya sih saya membalikan opini itu sehingga saya buat kalau kita agak beda, tidak seperti teman-teman yang lain. Oke. Nah, bukan saya menjelek-jelekan teman yang lain, tapi ini berdasarkan apa yang saya omongin adalah pengalaman yang saya rasakan. Tapi dirimu punya dong ya, setiap fans di daerah masing-masing pasti punya dong. Kalau fans sih tidak, tapi kalau teman ya. Kalau teman ya. Karena kita bangun komunikasi sehingga dimanapun kita berada ya kita punya teman di situ. Sehingga kita di saat kita kembali lagi tidak ada event, tidak ada balapan, kita punya teman. Ya. Kita punya sahabat di situ. Kalau saya lebih berpikir ke arah situ aja. Oke. Jadi ini lebih tepatnya kepada teman bicara. Ada di setiap daerah tuh ada teman bicaranya ya. Pasangan bicara itu ada pasti. Karena kita juga butuh yang namanya refreshing ya. Benar, refreshing. benar. Mata juga lelah untuk berlaga begitu, jadi harus dibutuhkan namanya refreshing yang sangat bagus nih ya. Iya, untuk biaya pasti kamu punya biaya sendiri nih. Ya. Biaya sendiri untuk menghabiskan setiap kali kegiatan satu motor. Itu saya mau cari tahu, dan juga sahabat di atas meja ini mau tahu nih,
kamu bisa menghabiskan berapa biaya saat itu ketika mengikuti kompetisi ini atau menghabiskan biaya ini untuk perawatan ini itu berapa itu? Kalau untuk biaya itu, yang paling pertama saya ceritakan dulu gimana kita memanage keuangan kita. Tentunya kalau kita bermain ke luar daerah itu kita punya kita sudah harus punya cadangan lah, atau kita punya pegangan yang kuat. Karena kita balap itu, kita di sana itu kita tahu kalau di sana itu pasti motor untuk kerusakan motor pasti ada. Terus ada hal-hal yang kita tidak inginkan pasti ada. Sehingga di situ kami di saat saya punya satu tim itu kita buatkan bagaimana kita ini memang saya bagi pengalaman. Benar, harus itu. Sehingga kita sekalipun kita keluar daerah, kita bawa orang di luar tahunya kita bawa nama Ende. Dan tentunya pasti orang berpikir, pasti dapat support lah, support dari sponsor ya. Tapi ternyata kita yang balap keluar itu kita punya modal dan itu kita usahakan sendiri. Di sini kita berpikir bagaimana kita bisa menghasilkan uang. Contohnya kita punya bengkel. Di situ saya memilah. Jadi ini untuk saya bagikan kepada teman-teman yang bekerja dengan saya. Dan ini ada biaya yang untuk kita refreshing. Biaya refreshing itu kita bagi, kita masukkan pos sendiri. Nah, sehingga di saat kita balap, kita sudah punya pos modal dasar. Di luar sponsor. Nah, kalau untuk sponsor kita lebih banyak kita menggalang dana itu, contoh kita buat makanan, kita jual gitu. Jadi kayak rantang berjalan gitu, rantangan. Jadi kita tidak mengharapkan orang kasih kita secara gratis, tidak. Kita tidak pernah mau seperti itu. Jadi kita balap panutan, di luar, ya kita balap di luar, kita bawa nama Ende, tapi kita berusaha bagaimana kita mendapatkan dana itu dengan cara kita membuat satu rantangan atau apa, kita jual, sehingga kita mendapat keuntungan itu yang kita bawa untuk kita berlaga di sana. Dan syukurnya juga banyak teman-teman kita, banyak keluarga kita yang contoh kalau yang di Kupang itu mereka tahu, oh ya ini orang Ende. Banyak juga yang kadang berpikir, oh ini kita punya keluarga, sekalipun kita tidak kenal, tapi mereka tahu, oh ya ini mereka dari Ende, kita punya keluarga. Jadi banyak yang kita tertolong seperti itu. Ada ikatan-ikatan Ende. Efek emosionalnya ada. Efek emosional itu ada. Sehingga pernah waktu itu kali kita di Rote, di Rote. Kita tidak pernah ke Rote, tapi teman-teman itu di sana ada yang mungkin yang dulu pernah kerja di Ende apa, mereka punya kedekatan, oh ya ini orang Ende. Kita kalau namanya balap itu suka dukanya pasti ada. Sehingga di saat kita susah pun di sana mereka, oh ya contoh kalau habis balap malam kita makan di rumah sini. Jadi kita satu rumah, nanti besok malam satu rumah, ada keluarga di sana yang orang Ende, ajak kita makan, oh ya nanti kita makan di rumah malam berikutnya di rumah ini. Jadi suka dukanya tuh ada balap, seru kalau kita balap itu. Kita pergi dengan dana terbatas. Makanya saya bilang from zero to hero itu karena ini kita dengan tim kecil kita pergi berlaga di satu event, kita ikut satu event balapan itu. Kita dengan modal pas-pasan, tim kita modal pas-pasan. Tetapi kita selalu membuat kejutan di saat kita menjuarai satu event itu. Jadi kalau kita di sini biasa bilang tim kecil yang selalu membuat kejutan. Tim kecil yang selalu membuat kejutan. Ya. Seperti apa kejutan itu? Kejutan itu di saat kita raih keberhasilan ya dengan podium. Kita naik podium itu menjadi satu kebanggaan untuk kita. Namanya siapapun dia pembalap itu, dia pasti akan jadi kebanggaan ketika dia naik podium. Wow, ini luar biasa sekali. Ini panutan, sekali lagi ini panutan buat semua kaula muda dan juga sahabat di atas meja. Ya, dan pembuktiannya pada malam hari ini saya banyak sekali informasi, dan saat ini Pak Roland ini saat ini sudah menjadi pegawai bank ya, kalau boleh dibilang ya. Ini sebuah pembuktian yang sangat luar biasa menjadi seorang pegawai bank. Kenapa bisa lari ke pegawai bank nih? Kalau itu seperti yang saya bilang tadi, kita selalu punya image buruk dari orang luar. Nah, di situ saya duduk dan saya berpikir kalau saya seperti begini terus, pasti saya akan selalu dianggap. Contoh saja pernah punya ada bahasa, kamu mau harap apa dengan pembalap? Memangnya kau lapar, kau makan baut kah, atau minum oli kah? Itu bahasa yang pernah saya dapat sendiri. Jadi ini bukan curhat atau apa, tapi saya ceritakan saja. Dari bahasa itu saya tidak berkecil hati, tapi saya berusaha. Saya ingin buktikan
ketika ada pembukaan lowongan pekerjaan di salah satu bank di ND sini, saya coba untuk melamar dan puji Tuhan memang saya diterima dan bahkan saya mulai bekerja itu dari tahun 2012 sampai dengan sekarang ini, sehingga saya membalikan opini dan juga stigma negatif. negatif. Kalau pembalap itu ya sudah, kamu mau harap apa dari situ. Tapi saya membalikan, kalau kita dari dunia otomotif itu ada yang bisa jadi orang, jadi manusia. Bahasanya seperti itulah. Dan terbukti malam hari ini, terbukti beliau sudah menjadi seorang pegawai bank. Ini sangat terbukti pada malam hari ini dan diwujud nyatakan dengan setiap penghargaan yang ada di sini ya. Saya mau tanya-tanya dulu dong. Ini ada yang namanya Bupati Cup Nagakeo Drag Race Seri 2 2017, Nagakeo Automotive Club juara 2 ya. Ini campuran, ini sebutnya apa, DTU ya? Tune up bebek 4 tak ya. Ini 200 cc untuk NTT, lokal NTT. Ini luar biasa, juara 2 loh ya. Untuk Bupati Cup Nagakeo. Ini timnya masih ex Wokole 21 ya? Kalau untuk tim sekarang ini, kami punya gabungan 3 tim di situ. Di situ kita bangun satu tim. Dan memang kita kompak di situ. Sekalipun kita 3 tim, tapi kita gabung nama itu jadi satu tim. Apa Jadi timnya tadi? TRM Halat Jaya, G-Speed sama X Wokole. Jadi itu nama kita gabung. X Wokole. Ya, TRM Halat Jaya, G-Speed sama X Wokole 21. Satu tim akhirnya melahirkan juara 2 nih, Bupati Cup Drag Race Seri 2 2017. Luar biasa. Dan berikutnya ini adalah juara 1 untuk kejuaraan daerah Kelimutu Racing Club ya. Ini Sport standar. sport standar senior ya. Ya. 3 sampai dengan 135 cc ini ya. Senior 3 sampai dengan 135 cc sirkuit Kompi ND. Ini yang diselenggarakan oleh Ikatan Motor Indonesia ya kalau tidak salah ya. Kelimutu Racing Club juara 1. Kalau ini pialanya ini yang juara ini kakak saya. Mau bilang kakak ya, mau bilang saudara ya. Ini yang juara ini waktu itu kalau tidak salah Itran Matutina. Ya, Oke. Juara. sangat luar biasa. Berikutnya ini ada juara 2 dari Mizel Hydra Drag Bike untuk Open Championship untuk juara 2 ya, bebek tune up 4 tak ya. Ya. Sampai dengan 200 cc. 200 cc. Masih diselenggarakan juga oleh Ikatan Motor Indonesia, ini di Altari Kupang NTT nih. Dan kalau yang ini, yang juara ini pembalap dari Jawa. Jadi motor yang saya punya itu jokinya pembalap Jawa. Oh. Nah, ini dia dapatnya 2 piala. Nah, juara satunya pialanya itu ada di Eja. Kalau orang yang bilang Eja. Ya. Kak ini saudara dari istri saya itu di Labuan Bajo. Karena dia itu salah satu sponsor dari tim kami itu. Sehingga untuk bentuk penghargaannya kami kasih ke dia untuk dia simpan di Labuan Bajo. Ini luar biasa, pembuktian yang sangat hebat sekali. Oke, berikutnya ini dari The Banner is Back. Masih diselenggarakan oleh Ikatan Motor Indonesia ya. Ini sponsornya ya? Iya. Dari Bank NTT ya? ya. Ada juga dari Red Light Sport Event. Ini juara 2 untuk bebek tune up 4 tak 200 cc. Juga. Ceritakan dong, ini bisa dapat gini gimana? Dari tim mana? Ini kita masih sama tim. 3 tim tapi kita lebur jadi 1. Kita bawa nama ND. Ini juga yang juara juga pembalap Jawa. Ya. Yang naik motor kita sehingga bisa sampai ini. Jadi ini ada 2 piala ini yang membuktikan apa yang saya inginkan dari waktu saya mulai dunia balap. Ya. Kena dunia balap. Sampai apa yang saya cita-citakan sehingga menjadi yang terbaik untuk di tingkat provinsi. Wow. Berikutnya ini ada juara 5 ya. Juara 5. Ini ada sport standar 130 cc lokal NTT. Ini diselenggarakan oleh siapa nih? Masih ini ya? Ini Ikatan Motor Indonesia. Yang diselenggarakan ini kalau tidak salah Koko David Matutina. Oh, Koko David. Ya, kalau Kelimutu juara 4. Maksudnya juara 4 ya? Ya. Ini juara 4. Iya, drag race. Tidak, ini Gestrek. Oh, Gestrek ya? Ya, ini piala Gestrek. Oke.
Jadi masih diselenggarakan oleh Ikatan Motor Indonesia. Ceritakan dong, ini dari tim kakak, masih tim kakak ya? Ya, tim yang tadi yang saya bilang tadi, kita dari 3 tim itu kita lebur menjadi satu nama. Jadilah tim yang sangat luar biasa dan solid ini ya. Tim kecil saja, dengan biaya, dengan akomodasi yang kita punya kecil-kecilan, tapi kita bisa membuktikan kalau kita bisa. Oke. Dari sekian banyaknya trofi ini pasti dong ada yang namanya ada namanya biaya operasional. Ya. Kalian membagi biaya operasional itu dari penghargaan ini, apakah dipot kemana nih? Kalau untuk penghargaan ini, itu yang menjadi kesepakatan kita. Jadi pembalap siapa yang menang, jadi amplop itu kita kasih penghargaan untuk dia. Oke. Gitu. Nah, sehingga kalau kita cukup bangga, kita cukup puas dengan apa yang mungkin menurut orang konyol sekali, keluar biaya besar-besar tapi cuma dapat kayak pialanya kayak plastik seperti ini. Tapi kalau kita tidak, kita punya satu kebanggaan tersendiri di saat kita mendapat trofi ini dengan satu perjuangan. Jadi apapun itu kita punya perjuangan yang sangat Betul. ya untuk sampai Perjuangan dapat sangat besar ya. sangat besar. Jadi untuk penghargaan itu di saat mereka menerima apa yang menjadi haknya mereka itu kita kasih. Langsung dikasih ke mereka. Kita sebatas sponsor saja. Oke. Sponsor kita punya motor, kita biayai untuk kita kerja motor, untuk kita upgrade motornya itu kita yang sponsor, tapi untuk hasilnya kita serahkan kepada jokinya. Ya ini saya lebih kepada dapur kalian nih ya. Kalau hadiahnya tidak sesuai dengan pengeluaran, Ya. itu kalian bagaimana tanggapannya? Kalau seperti itu ya sudah menjadi risiko untuk kita. Namanya dunia otomotif itu, apalagi kalau seputaran kita yang masih di NTT ini, bahkan mungkin di Jawa. Kalau di Jawa itu balapan itu sudah jadi mata pencaharian. Oke. Ya. Tapi kalau kita di NTT ini hobi, seperti yang saya bilang tadi, Hanya hobi ya. tidak ada untungnya. Ketika kita bermain balap ini untungnya tidak ada. Yang kita kejar ini nama besar. Nama besarnya. Nama besar tim. Oke. Nah, banyak juga yang mengatakan bahwa mengikuti setiap perlombaan ini kita mencari kredit poin Ya. untuk bisa ikutan ke ajang selanjutnya ya. Itu bagaimana mekanismenya? Apakah benar? Memang seperti itu. Di saat kita menjadi yang terbaik di sini, kita bisa untuk naik ke kelas yang lebih tinggi, untuk bermain di region yang lebih tinggi. Oke. Cuma itu tadi kita punya keterbatasan biaya, keterbatasan dana, sehingga kita hanya seputaran NTT saja. Oke. Nanti mungkin nextnya bisa ya kalau ke sana ya, semua persiapan sudah matang Ya. bisa. Jadi kita bertahap. Di saat kita punya cita-cita yang satu sudah terjawab, kita punya ingin satu hal yang lebih lagi. Amin. Nah itu yang kita belum wujudkan. Oke. Ya semoga dengan acara kita malam ini Amin, di atas meja ya di caranya. atas meja ini bisa tergerak hati sponsor-sponsor atau mungkin Pemda kita, sehingga kita ND ini bukan cuma bola kaki yang punya potensi besar, kita dunia otomotif pun punya potensi besar. Iya. Jadi banyak sekali kaula muda dan juga di luar sana anak-anak muda yang punya bakat seperti otomotif ini. Ini perlu sekali diwadahi gitu ya. Ya. Perlu sekali diwadahi dan juga perlu ada perhatian khusus dari teman-teman kaula muda dan juga para penonton dari Motosan Channel. Mereka saat ini membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari semua pihak untuk bisa membantu mereka untuk menuju ke acara selanjutnya. Oke, jadi luar biasa pada malam hari ini, harapan kamu pasti jelas dong ya. Ada dukungan dari Pemda, ada dukungan dari semua masyarakat Kabupaten Ende ya untuk anak-anak yang memiliki bakat otomotif ini. Harapan kamu buat kaula muda sendiri yang nasibnya mungkin sama kayak kamu. Kalau dari saya berbicara di saat ini, saya berbicara dan saya sudah menjalani itu. Sudah menjalani. Saya sudah menjalani. Jadi untuk namanya sesuatu hal itu yang kita sebenarnya kita punya image jelek. Di saat kita punya niat untuk membalikan itu, yang penting bisa bareng saja. Ya. Niat dan usaha. Dan jangan lupa satu itu berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Nah, apa yang kita inginkan pasti kita dapatkan. Amin. Saya punya cita-cita sampai dengan saat ini, saya sudah sangat bersyukur dan saya rasa ini sudah pencapaian yang luar biasa. Amin ya. Di saat saya sudah
membuktikan kalau saya juga bisa menjadi manusia. Di saat saya juga sudah buktikan kalau sudah menjadi yang terbaik Benar. di NTT, ini satu pencapaian yang luar biasa. Sehingga jangan patah semangat, tetap berjuang, tetap berusaha. Sekalipun halangan itu datang bukan dari orang lain, tapi dari dalam diri. Contoh kayak saya tidak balapan tidak balapan seperti teman-teman yang lain, tapi saya bisa memberi spirit kepada teman-teman yang lain dengan hal saya bisa menjadi manajer. Jadi kalau ada adik-adik atau saudara yang orang tua tidak restu, ya kita berpikir, kita punya akal yang kita bisa, apa yang harus saya buat sehingga hobi saya tetap jalan. Tetap jalan ya. Dan saya buktikan tidak selamanya kita jadi pembalap itu kita apa yang kita ingin, apa hobinya itu kita sudah saya cukup sudah satu saya banting setir, saya tidak. Ya. Saya tetap berjuang mendukung teman-teman tim sehingga sampai dengan saat ini kita bisa membuktikan kalau kita bisa menjadi yang terbaik, salah satu yang terbaik, Menjadi yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Oke, untuk penjaringan bibit muda sendiri nih kamu, apakah saat ini udah punya wadah untuk X Wokole 21 ini penjaringannya untuk bibit-bibit muda ya, untuk kaula muda mungkin bisa gabung di line Instagram kamu atau mungkin di Facebook begitu ya? Kalau untuk penjaringan bibit muda itu yang memang kami kewalahan. Oke. Ya. Tapi ada harapan untuk ada generasinya ya? Generasi kami selalu mencoba generasi itu karena itu tadi kalau saya di saat saya membentuk satu generasi, saya tidak mau generasi itu menjadi hal buruk untuk di mata masyarakat. Betul. Ya. Salah satunya itu kalau memang kau mau balap, contoh kalau saya punya motor gitu. Kalau kau mau jadi saya punya pembalap muda, saya tidak mau kau putus sekolah. Oke. Yang kedua, saya minta kau jangan ngerokok dan yang ketiga jangan minum. Oke. Saya kepingin saya buat kau itu kau harus jadi orang. Mengikuti kayak Kak Roland ini. Jadi image jelek kalau pembalap itu mabuk-mabukan, sering berantem di luar, putus sekolah. Saya kepingin balik. Di saat kau bisa untuk menjadi pembalap, kau juga bisa jadi orang. Nah, kita harus membalikan image yang ada di masyarakat kalau pembalap itu atau orang yang ada di dalam otomotif itu buruk. Saya tidak mau seperti itu. Oke, jadi kembali menaikkan citra dari para pembalap itu sendiri ya, dan pembuktian yang luar biasa oleh Kak Roland sendiri dengan hasilnya ini yang sangat luar biasa. Oke, jadi tadi sudah ada harapannya, udah ada target. Target kamu ke depan pasti bagus ya target. Kalau target tadi saya lupa tadi. Saya kepingin otomotif ini saya padukan dengan dunia wisata. Seperti contoh halnya ini yang sedang saya rancangkan ada dengan teman saya. Kebetulan kami baru berbicara 2-3 minggu. Jadi bagaimana kita buat wajah wisata baru untuk di ND. Karena dengan adanya COVID ini, saya berpikir kan semua orang di rumah aja. Iya. Sudah semua sudah jenuh. Betul. Semua sudah jenuh. Sehingga dengan adanya new normal ini, saya sudah berpikir mungkin saya bisa padukan antara otomotif sama wisata. Jadi di mana situ orang bisa menikmati wisata, orang bisa menikmati dunia otomotif. Nah, itu yang sedang saya rancangkan. Dan nanti setelah saya berhasil, saya sukses, saya akan kembali ke sini untuk saya berbagi. Kalau apa yang saya omong ini malam, saya akan buat itu. Oke. Dan harus berhasil. Saya akan kembali ke sini dan saya harus memberi bukti. Ya. Harus itu. Memberi pembuktian adalah sebuah hal yang wajib untuk dilakukan oleh semua orang muda. Pembuktian, ingat pembuktian. Dan untuk cara mereka untuk bisa bergabung sama Pak Roland sendiri ya, mungkin ada Instagramnya, Facebooknya bisa di-share. Oh ya, kalau Facebook itu langsung aja di Roland Adu. Roland Adoe ya. Roland Adoe Facebooknya. Facebook ya. Kalau di Instagram itu ini Roland Adu 21. Roland Adoe 21. Adoe 21. Adoe 21 untuk Facebook dan juga Instagramnya. Oke. Dan inilah akhir dari acara di atas meja pada malam hari ini. Segmennya sangat luar biasa untuk sosok panutan dari seorang Roland yang tadinya bukan siapa-siapa dan saat ini menjadi yang sangat luar biasa. Ini patut dicontohi oleh semua kaula muda. Dan ingat ya, kita perlu berbagi juga. Masa depan kalian tidak tergantung dari apa yang orang pikirkan tentang kalian.
Ya. Wujud nyatakanlah mimpi kamu. Dan saat ini terbukti Kak Ewola menjadi orang yang sukses, sangat luar biasa. Oke, kita patut berbangga. Ini hasilnya dan sekarang sudah menjadi seorang pegawai bank yang sangat luar biasa ini ya. Oke, jadi tetap pantengin Marto Sun Channel dengan segmennya di atas meja, karena di sini tempat kamu berbagi, mencari solusi dan juga memberikan kreativitas kamu sesungguhnya. Saya Karisma Agung dari di atas meja. Terima kasih.